Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Amma ba'du. Ingkang kawula mulyakaken para kiai, para ulama, para habaib, jajaran pengurus NU, jajaran Dewan Syuro PKB, wabil khusus rawuh ingkang kawula mulyakaken Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Mustafa Rois Syuriah PCNU Kabupaten Madiun. Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Mustaqim Basyari Mustasar PCNU Madiun. Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Munir LC Ketua Tanfidiyah PCNU Kota Nusa Kabupaten Madiun. Iki ngapunten derek kula start sedaya kathah ingkang rawuh atasan iki. Para kiai, para ulama ini catetane monggo dulu. Ini kakean handphone kata nih, dikirimi tentang handphone yang siji nih. Padahal handphone kula niki sing setunggal handphone uang masuk, atau sing kirim berita nek duit mlebu. Nah sing niki handphone uang keluar tadi, jarang nyala. Biasa nek duit metu rada alang-alang. Ingkang kawula mulyakaken saking magetan Kula sapa nggih Al-Mukarram Bapak Kiai Abdul Wahid, Bapak Kiai Hunen, Bapak Kiai Mansur Abdullah. Saking Ponorogo rawuh Bapak Kiai Watoni, saking Pondok Pesantren Ainul Ulum Ponorogo. Bapak Kiai Muhammad Rauf ingkang kawula mulyakaken saking Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiin Ponorogo. Saking Ponorogo rawuh Bapak Kiai Imam Marhim Sindulo, Bapak Kiai Sinto Baharudin Lembah Badan, Bapak Kiai Zayadi Al-Amin, Bapak Kiai Dimyati Pondok Pesantren Al-Islam Jorsan Ponorogo. Saking Ngawi Al-Mukarram Bapak Kiai Dumawi, Bapak Kiai Hafiz Ngawi, Bapak Kiai Zainal Mustanir, Gus Zain Zuhri, Bapak Kiai Ahmad Asy'ari, Gus Asdas, Bapak Kiai Zamrozi, Bapak Kiai Ibnu Rohim, Gus Idham, Bapak Kiai Kusyairi, Al-Mukarram Bapak Kiai Ja'far, Al-Mukarram Bapak Kiai Thoyib, yang saya hormati Bapak Kiai Mursyid
saking Madiun Bapak Kiai Mustaqim Basyari, Kiai Abdul Rauf, Kiai Salamuddin Ahmad, lan sedaya kiai-kiai saking Madiun kathah sanget tanpa kula sebat, tanpa mengurangi rasa takdim dan cinta dalam. Kula didampingi calon presiden Kiai Mukorobin saking Ngawi. Alhamdulillah kula didampingi Gus Yusuf saking Tegalrejo Magelang, didampingi Pak Hasanuddin Wahid saking Sekjen DPP PKB anggota DPR, wonten Pak Mukhtarom anggota DPR RI, wonten Pak Multazam anggota DPR RI, kali didampingi ini caleg anyar ini saking Ponorogo dan sekitarnya, Ahmad Iman Sugri, lan sedaya hadirin wal hadirat sekalian ingkang kawula mulyakaken. Pertama kula matur sembah nuwun panjenengan para kiai saged rawuh, sungguh luar biasa kula saged sowan dumateng panjenengan siang menika. Mugi-mugi sedaya sehat walafiat. Matur nuwun sangat Mbah Tarom yang menginisiasi pertemuan ini dan beberapa anggota DPR, matur nuwun. Pertama kawula badhe lapor, sebagian sampun dipun laporaken Gus Yusuf wau. Intinipun setunggal, alhamdulillah kiai-kiai sepuh sedaya sampun merintahaken kula bismillah amin untuk Indonesia lebih baik, lebih maju. Mulai pertama inisiatornya niku Kiai Toifur saking Purworejo, Kiai Khalil As'ad Samsul Arifin saking Situbondo, Kiai Darul Rahman Jakarta, Kiai Sukron Makmun saking Jakarta. Ini pemulung yang mulai punya ide awal. Dan kemudian alhamdulillah Kiai Nuril Huda Jazuli saking Kloso, Kiai Zamzami Gus Ato dan seluruh kiai-kiai saking Lomboyo, insyaallah kompak alhamdulillah. Sedaya kiai-kiai menika memerintahkan pokoknya maju terus, ojo mandek, apalagi kalau bareng Mas Anies bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Insyaallah duet kula kali Mas Anies menika sampun sepakat duwi tunggal, dua untuk satu, satu untuk dua demi Indonesia yang berubah dan lebih baik. Alhamdulillah sampun kawin siri tanggal 2 September yang lalu. Datang Hotel Mojopahit Surabaya. Insyaallah badhe teng KUA mangke tanggal 19 pagi. Ngadep KPU pendaftaran resmi, insya Allah badhe mulai dilakukan tahapan pemilihan presiden. Mohon doa restu panjenengan sedaya, mugi-mugi lancar sedayane, aman sedayane. Nyuwun dumateng Allah mugi-mugi diridhoi dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mulai deklarasi tanggal kali, kula langsung ngebut. Sebelumnya Gus Yusuf dulu, sebelum memutuskan apa cocok apa enggak dengan Mas Anies. Gus Yusuf keliling Jawa Tengah, Gus Halim keliling Jawa Timur, semua bergerak. Alhamdulillah akhirnya kita lakukan deklarasi tanggal 2. Setelah itu kita ngebut, nih suara-suara entek ini ngebut terus nih. Napa mumpung sing liyane belum jelas karo sapa wae arep ditunggu. Alhamdulillah insyaallah Gus Yusuf pun laporan tadi Jawa Tengah sudah dipatoki kabeh aman, insyaallah kompak bersatu, amin. Jawa Timur Pak Halim mau injing dipanggil sudah dipatoki kabeh Jawa Timur, insyaallah Jawa Timur menang mutlak 2024, amin. Dan kula terharu amargi setelah itu kula ke Kalimantan, Sulawesi,
Kalimantan semuanya, kemudian Sumatera semuanya. Alhamdulillah sambutannya luar biasa, gairahnya luar biasa. Kesimpulannya kalau yakin ide, cita-cita, tema perubahan ternyata sangat disambut dengan baik karena semua ingin berubah nasibnya menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Amin. Kalau ini kalau nyobi naik sepur saking Jogja dan Jombang, mulai bagai minggah tanggi porter-porter nih loh, sing ngangkutin apa? Barang itu semua ngajak salaman. Mereka bilang apa? Gus Imin, kami ingin perubahan nasib. Saya titip nasibnya kepada Amin. Itu porter. Pulau ketemu malih para petani semuanya. Kami ingin merubah nasib. Pupuk wis sing soro pirang-pirang tahun nggak ada solusinya. Pulau petani santri itu sekian marat ya tonah. Tapi kalau sakit nangkap bahwa pesantren itu wis suwi melarat gak mudah-mudah pangkatnya. Insya Allah dengan perubahan ini, insya Allah nasib kita sedaya lebih baik. Amin. Dari situ perubahan menikah sudah menjadi keyakinan. Keyakinan karena apa? Karena berdasarkan ide, gagasan, ilmu, dan teori-teori yang mantap. Betul, setunggal gitu. Setiap 30-an tahun sebuah sistem pasti diuji dan dievaluasi. Betul satu, jalan Bung Karno. Pak Harto berkuasa menika 32 tahun. Sakjane kalau Pak Harto 30 tahun mau mengevaluasi dengan baik, menata diri dan membenahi sistemnya dengan tepat, insya Allah tidak ada revolusi yang hancur berantakan sampai timur hilang. Gak perlu yang namanya mulai dari titik nol. Napa niku Gus Dur dadi presiden dari titik nol. Negara bakal pecah berantakan, Papua nyaris merdeka, internasional nggak ada yang percaya. Kalau masih eling, Gus Dur niku dados presiden, begitu dilantik langsung keliling dunia, nemuin semua kepala negara, ingin matoi bahwa Indonesia tidak boleh diintervensi, bisa pecah-pecah seperti negara lain. Alhamdulillah sukses. Hanya dalam waktu 7 bulan Gus Dur menjahit semua kepala negara. Sampai DPR protes karena anggaran ke luar negeri Presiden Gus Dur waktu itu langsung entek. Malah Gus Dur dijuluki presiden wisatawan karena keliling terus. Makanya kan wonten cerita lucu niku, Pak Harto, Pak Karno, Gus Dur. Pak Karno presiden rupawan. Ini pacari kathah niku. Pak Harto presiden hartawan. Anaknya sugi-sugi. Pak Habibie presiden ilmuwan, yang saintek, teknologi. Gus Dur ini loh oleh DPR dijuluki presiden wisatawan. Mergo keliling. Alhamdulillah, wonten hasilnya. Semua negara tidak mau intervensi Indonesia hingga pecah seperti Uni Soviet dan berbagai negara. Makanya kalau Gus Dur ngobrol ke istana waktu ini, terus diajar DPR Gus, katanya anggaran luar negeri entek Gus Dur dalam waktu 7 bulan. Yo mbak Noai, wong-wong itu gak mikir kan? Aku ndelok gak iso kok diarani wisatawan banget. Nemen aja arek DPR ini. Gus Dur itu gak bisa menikmati kok dia dituduh wisatawan itu. Nah, alhamdulillah itu bahwa 32 tahun kalau saja Pak Harto bisa mengevaluasi selama 30 tahun tidak dari titik nol ekonomi berantakan. Makanya reformasi ini sudah hampir 30 tahun, saatnya kita melakukan evaluasi dan tidak ada jalan lain, kita harus berubah dan melakukan perubahan. Itulah yang disebut evaluasi. Makanya Pak Harto kalau mau evaluasi waktu itu insya Allah husnul. Ibu ceritanya ngoten. Makanya ide perubahan itu muncul untuk 3 hal. Yang pertama secara sistemik, demokrasi reformasi bagus, tepat,
Itu memang dikehendaki bangsa ini. Negara demokrasi, negara reformasi, gak mungkin Gus Dur jadi presiden. Gak mungkin kalau jadi menteri, gak mungkin kocok-kocok jadi DPR, gak mungkin Batarong bisa jadi bupati loh. Negara demokrasi, Batarong kiai kok sudah jadi bupati. Kadang-kadang ngajak PDIP bareng waktu. Kalau eling Batarong ini kepilih salah satu ini ngajak PDIP. Numpak motor trail padahal dulu ngaji kiai asli. Sing penting gak dum-dum marak enak wis. Nah, dari situ evaluasi ini menjadi harapan semua pihak. Dan saya dengan Mas Anies sepakat, semua kita benahi dari hilir ke hulu, dari sistem. Sistem yang paling pokok yang harus dibenahi. Demokrasi 30 tahun luar biasa, menghasilkan kemajuan demi kemajuan. Pendidikan kita anggarannya sangat besar, 20% anggaran negara sudah kita gunakan untuk APBN. Bagus, itulah hasil demokrasi, itulah hasil reformasi. Tapi di sisi yang lain, demokrasi ini telah menghasilkan persaingan yang sangat liberal. Semuanya bebas, saking bebasnya para itsmi niku mboten wonten masa depan. Yang so itsmi mboten. Ikatan Caleg Miskin di Indonesia. Para itsmi ini nasibnya betul jelas, karena itu sistemnya harus dibenahi. Insya Allah kalau Mas Anies presiden, kalau Wapres, duit tunggal menang, kita benahi. Tidak ada uang menentukan kemenangan dalam pemilihan di semua level. Di semua level. Yang paling contoh di kakean pemilihan, pilpres langsung, bupati langsung, gubernur langsung. Cita-cita kulo insya Allah gubernur nggak usah langsung. Cukup bupati, wali kota, presiden. Bupati keluasan wilayahnya terlalu besar, tapi kewenangannya hanya perpanjang tanganan pemerintah pusat. Ini contoh pembenahan sistem. Kita evaluasi, kita rubah. Perubahan yang lain, PKB ini kan kali kulo kan 20 tahun, 10 tahun bersama Pak SBY, 10 tahun bersama Pak Jokowi, 10 tahun bersama Pak SBY, Pak Ali Shihab, Seimut bener, Ketua Umum PKB dados Menteri, Pulau, Saifullah Yusuf, Helmi Faisal Zaini, Lukman Edi, 10 tahun bersama Pak SBY, 10 tahun bersama Pak Jokowi, Tonton Gus Halim, Ida Fauzia, Marwan Jakfar, Yakut, Agus Suparmanto, Hanif Dafiri, dados Menteri 10 tahun. Ini perjalanan menjadi catatan kita. 10 tahun Pak Jokowi, 10 tahun Pak SBY. Semua menyadari pentingnya pertanian, pentingnya ketahanan pangan, pentingnya kedaulatan pangan, pentingnya ketahanan pangan nasional. Mulai kerja terus Pak SBY wonten pusat-pusat ekonomi baru macam-macam. Tapi semua menyadari pertanian itu induk dari segala induk ekonomi utama, yaitu pangan. Pak Jokowi ingatkan, tapi kalau kita lihat 20 tahun ini mirip-mirip, tidak terlampau signifikan. Maka tidak ada jalan lain, dari hilir ke hulu harus dirubah strategi total di dalam membangun pertanian. Pemerintah harus menjadi pemimpin langsung yang memberikan afirmasi, memberikan dorongan, mendampingi, menyiapkan. Tidak ada pemerintah yang diam melihat rakyatnya kekurangan pupuk dan kekurangan bibit yang unggul bagi pembangunan pertanian. Ini contohnya perubahan di situ. Apakah Pak Jokowi salah? Enggak. Apakah Pak SBY salah? Enggak. Karena tidak berubah strateginya itulah yang kemudian biasa-biasa saja. Nah, banyak saya sama Mas Anies terus diskusi, salah satunya misalnya negara, pemerintah memimpin langsung, mengendalikan, menghandle, tidak membiarkan. Petani ini musuhnya kali. Yang pertama tengkulak, yang kedua pasarnya yang jahat, yang ketiga suplai kebutuhan mulai dari pupuk, alat-alat alsintan,
Apa malah perairan itu apa? Irigasi hilir hulunya ini kesuwen nih. Boten ditangani secara mendesak. Insya Allah walaupun bertekad kali Mas Anies. Begitu dilantik, pertanian menjadi prioritas utama agar kita tidak kehilangan makan. Ini pun gawat ini. Buah impor, beras impor, pangan impor, gandum mularang impor. Indonesia senengane gandum nggak karu-karuan. Napa sebabnya roti ini lho, senengane mangan roti wong Madiun iki. Darai impore kakean iki. Nek iso roti gak pati didoyane lho, ganti liyane. Telo lu enak nih, roti niku masyaallah. Darai kakean impor nih. Nah, niku dibenahi dari hilir ke hulu, dari ujungnya sampai ujung yang akhir pemasaran dan konsumennya. Ini mutlak. Nah, inilah kira-kira kalau semua bentuk pembangunan niku sihirnya Fir'aun, maka yang disebut tongkatnya Nabi Musa adalah meletakkan pertanian menjadi fondasi utama bagi ekonomi nasional. Jadi ini urusannya Nabi Musa nih. Nabi Musa bawa tongkat belah lautan nih. Tongkat itu kira-kira di pertanian itu. Pertanian. Nabi Musa ngomong, Indonesia gak butuh bangsa apa percusuan yang dibutuhkan ini nyata. Ini namanya panjang lebar pendidikan yang ngaten. Bagaimana agar pulau kali Mas Anies ini kenal kamu? Pulau mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Politik UGM, Mas Anies mahasiswa Fakultas Ekonomi, jejer fakultas. Sama-sama penggerak mahasiswa untuk menuntut perubahan melalui demokrasi agar orde baru berganti menjadi orde demokrasi. Bergerak sejak mahasiswa. Jadi kalau kali Mas Anies itu kenal sudah sangat lama, sama-sama sejak mahasiswa sudah mimpi baru. Nah, kenapa selama ini nggak ketemu panjang? Ibu ceritanya panjang. Mas Anies bergerak kemana-mana, saya juga bergerak di mana-mana. Waktu gubernur Mas Anies jadi gubernur DKI, jadi menteri pendidikan, dan seterusnya beda bagian tugasnya beda-beda. Nah tiba-tiba Gusti Allah mentakdirkan, alhamdulillah teman lama, kerinduan lama akhirnya dipertemukan, ditakdirkan insya Allah tanggal 19 mangke jodoh dari calon duwi tunggal untuk Indonesia yang lebih baik.